pesan kita itu gunung bukan tempat sampah, karena memang tidak seharusnya sampah itu ada di atas gunung. Sobat Bumi semua, semangat weekend terasa lagi ya. Kenapa? Karena Bumiku 1 hadir kembali nih buat Sobat Bumi semuanya. Nah, pada penasaran nggak sih tema apa ya yang ada di episode Bumiku 1 kali ini? Dari berbagai episode nih yang ada di Bumiku 1 itu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan maupun aksi-aksi cinta lingkungan yang dilakukan oleh berbagai komunitas maupun personal, di mana mereka semua pastinya adalah pecinta lingkungan. Nah, sebenarnya aksi dari cinta lingkungan ini bisa dilakukan di mana saja Sobat Bumi, di kota, di pantai, maupun di gunung. Nah, gunung sendiri nih, walaupun letak dan lokasinya jauh dari pusat keramaian kota, tapi ternyata banyak sekali nih sampah yang ditemukan di daerah gunung-gunung ini. Nah, kenapa Sobat Bumi? Karena keadaan real nih, pendakian yang tidak bertanggung jawab ini menghasilkan banyak sekali sampah di daerah gunung tersebut. Nah, event kali ini yang ada di Bumiku 1 ini dilaksanakan oleh Trashback Community, di mana Trashback Community ini terdiri dari berbagai sobat bumi kita yang mempunyai latar belakang yang berbeda, namun memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mau menjaga kebersihan dan kelestarian daripada hutan gunung yang nantinya akan berdampak juga bagi flora dan fauna yang berada di hutan gunung tersebut. Kira-kira nih Sobat Bumi, di mana ya lokasinya dan bagaimana keseruan dari aksi mereka? Daripada penasaran, langsung saja yuk kita lihat. Salam angkut! Angkut! Salam angkut! Angkut! Dapat pantat sama duit 15.000 lumayan buat ongkos. Pulang ke Bogor lumayan. Nemu mantan, ini mantannya bagus ini. Ini kebanyakan dia plastik sih, bekas makanan-makanan pribadi gitu, yang paling banyak di sini. Dan juga kita dapat sendal, tapi yang lebih dominan di plastik bekas makanan. Orang kadang jarang sadar, makanan yang dimakan, sampahnya dibuang. Harusnya sampahnya juga dimakan gitu kan. Oke. Sebenarnya saya ambil ini inspirasinya sekitar tahun 80. Itu operasi bersih pertama oleh senior-senior pendaki gunung. Itu dinamakan Sapu Jagat. Saya tertarik dengan nama Sapu Jagat karena jagat ini udah mencakup bukan hanya di gunung, alam, seluruh alam. Jadi orang hanya ingat itu di jagat itu jangan hanya di gunung. Nah, kata sapu itu berarti kan bersih-bersih atau menyapu. Kita sekalian langsung sapu jagat berarti kan lebih dari satu gunung, jagat semuanya. Jadi saya ambil pertama dari ketertarikan, kedua sejarah pertama kali operasi bersih dinamakan sapu jagat itu. Sebenarnya saya buat satu komunitas yang concern ke arah sampah gunung. Lebih baik saya kasih nama Trashback karena Trashback mindset pendaki itu wadah sampah biasanya, karena akan lebih inget kalau saya bilang Trashback Community, orang akan selalu ingat ke komunitas peduli sampah gunung. Halo, abang-abang. Wah, lagi pada makan ya? Kalau boleh tahu dari mana ya? Dari orang sini. Orang sini asli? Wah, berarti sedap ya. Itu yang bawa Pak Nurholis. Pak Nurholis ya? Ya udah. Tapi nggak apa-apa ya sambil makan ya. Cuman mau ngasih tahu aja sih, memang penduduk sini udah bagus banget sih. Pasti sampahnya kan dibawa turun lagi. Iya. Iya dong. Kebetulan kami sih dari TC, Trashback Community. Iya. Nah, itu punya kegiatan untuk ngajak bareng-bareng kampanye kita. Iya. Untuk nularin kebaikan-kebaikan. Kebaikannya apa sih?
Bawa turun lagi sampahnya. Ya. Nggak perlu mulung sampah-sampah lain, tapi cukup bawa turun sampahnya udah bagus banget. Kita ini seperti kampanye, menyuarakan atau memerangi sampah, merubah perilaku pendaki-pendaki untuk tidak membuang sampah di gunung. Jangan bawa habit dari kota ke atas gunung. Dibentuk itu di Cibodas, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tanggal 11 November 2011. Laporan masuk terus dari para anggota, ternyata kita menilai hanya beberapa, padahal sudah hampir semua gunung, terutama yang ternama, itu udah kritis, bahkan darurat, gitu loh. Kenapa kita bagi kritis dan darurat itu? Karena efeknya sudah mulai terlihat. Efek itu bukan yang kita maksud sebagai pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Efek paling sederhana, atau yang sering kita lihat perubahan pola makan hewan dan pencemaran lain-lainnya yang sebenarnya kita semua sadar, menurunnya kualitas air, matinya hewan-hewan pengurai yang berakibat humus kesuburan tanah dan ke pohon itu sendiri, tumbuh-tumbuhan, dari matinya hewan-hewan pengurai dan lain sebagainya. Ada perbedaan mencolok antara perilaku pendaki dulu dan sekarang. Itu yang jelas. Yang sekarang itu seperti habitnya dari kota, perilaku kota itu dibawa ke naik gunung. Jadi pendaki semua udah sadar sampah ini banyak di gunung, cuma mereka seperti acuh tak acuh ya, masa bodoh. Kita coba bangun kesadaran masing-masing dari aksi, edukasi, dan pengawasan. Pengawasan ini maksudnya kita saling tegur, saling himbau, saling ingatin. Nah, pengawasan ini untuk melengkapi aksi dan edukasi. Jadi di situ kita mulai kampanye, kita mulai semua orang itu udah harus bergerak gitu loh. Ya pengennya sih, idealnya gunung itu tempat bermain kita tuh nyaman, sehat, asri, lestari, sesuai fungsinya, sebagaimana fungsinya itu gunung, hutan gunung di Indonesia. Tujuan kita adalah menjadikan hutan gunung di Indonesia itu terbebas dari sampah. Lalu untuk apa? Untuk anak cucu kita. Botol air mineral sama bungkus-bungkus mie instan. Itu dua jenis sampah paling banyak ditemuin sama potensi pendaki selalu bawa itu. Plastik itu kurang lebih 90-98%. Orang malu membuang, mereka akan buang yang tidak terlihat. Jadi karena mereka berpikir untuk tidak malu seperti apa, mereka akan buang yang jauh. Ini kendala juga di kita selama ini. Terkadang di jurang susah dijangkau, taruhannya nyawa juga oleh anak-anak relawan kita. Kayak seperti ini, ada taruhan kita bertemu kontak fisik dengan ular. Karena kita main nih kurang lebih daerah rawa. Tapi itulah resiko yang harus dihadapin.
paling sulit dan rata-rata relawan pun enggan ngambil pos atau spot di area jembatan rawa ini gitu. Lebih baik nyari pos lainnya karena ini butuh ekstra ya. Ini jenis sampahnya aluminium. Dia itu terurainya kurang lebih 100 tahun baru bisa terurai untuk jenis sampah seperti ini. Karena dia ada bahan aluminiumnya. Kalau kayak gini Bang? Kalau untuk kaleng ini sama, dia 80 tahun sampai 100 tahun untuk bisa terurai. Karena dia ada proses kayak korosi dulu. Sebelum dia terurai itu ada proses korosi dulu. Dia akan lama. Dan apabila sampah ini terendap di tanah, otomatis aliran air, sumber resapan air ke tanah itu akan tersumbat. Jadi kesuburan tanah itu akan berkurang kayak gitu. Ini proses penimbangan sampah yang sudah kita bawa turun, kawan-kawan bawa turun, dari mulai di pos registrasi sampai ke air terjun Ciberem. Sampah terberat yang sudah ditimbang, satu kantong itu 6 kilo 10 gram. Dan kita masih dalam proses penimbangan. Kita total ini kantong 112 kantong, dan inilah hasilnya.
harus tahu dulu apa-apa sih persiapannya. Lebih ke arah situ, seperti manajemen pendakiannya. Apa yang pantas dilakukan di gunung, apa yang tidak pantas, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Itu dulu yang mereka harus tahu. Mereka harus siapkan. Baru bisa mereka silakan mendaki gunung. Seperti peralatan yang safety gitu loh. Seperti pola makannya mendaki gunung dengan kebutuhan kalori. Harus seimbang. Pola makan yang orang yang tidak paham benar-benar seperti membawa mie instan, itu yang paling simpel. Nah, karena pemahaman tentang kalori mendaki gunung dia tidak tahu, dia berpikir hanya membawa yang praktis, instan, ya dibawa mie instan. Itu kan nggak balance ke kandungan gizinya, asupan gizinya nggak balance. Nah, banyak lagi pembelajaran materi-materi lainnya tentang gunung. Itu baru salah satu contohnya. Nah, itu dulu yang harus dipersiapkan. Manajemen pendakiannya, etika mendaki gunungnya, baru kita bicara mengurangi atau reduce potensi sampah naik ke atas gunung, gitu loh. Dengan kita membawa 1 bungkus contoh mie instan, itu berpotensi menghasilkan 3 bungkus sampah. Bungkusnya, kemasannya, dan bumbu dan minyaknya. Lalu sampah paling banyak lainnya adalah kemasan botol air mineral. Kita ajari mereka untuk membawa botol-botol seperti ini. Ini botol yang tidak sekali pakai atau bisa dipakai berulang-ulang. Akhirnya kita mencegah, sebenarnya di sini mencegah sampah naik ke atas. Benar, di gunung itu banyak sampah tuh benar. Saya pikir selama ini dilebih-lebihin, ternyata banyak orang yang sebenarnya putung rokok itu kecil ya Mas ya, tapi putung rokok itu hancurnya akan meleburnya setelah 10 sampai 20 tahun. Padahal hanya sebuah putung rokok. Dan saya tadi di atas sana, ya banyak banget putung rokok. Mungkin mereka nggak sadar bahwa yang kecil itu menimbulkan kerusakan. Hal yang nggak saya dapetin di luar lain selain di komunitas ini, terutama edukasinya. Edukasi seperti contoh kecilnya, kita dididik untuk buang sampah nggak sembarangan kan di gunung. Itu dengan edukasi yang baik dan disiplin, itu akan kebawa dengan kebiasaan kita nanti di rumah, dan kita bisa menularkan ke orang-orang lain dan teman-teman sekitar. Sampah itu berkurang volumenya untuk di gunung, dan ketika mereka melakukan bersih-bersih sampah di gunung, paling tidak itu akan membawa dampak kepada dirinya sehingga dia pun akan berbuat di lingkungan. Kenapa kita mulai dari atas ke bawah gitu, sehingga nanti mereka yang wah di gunung aja mereka mau kok bersih-bersih sampah, ya kan, bawa turun sama orang lagi kan yang nggak jelas apa itu. Nah, masa di dalam kehidupan dia sendiri secara pribadi mungkin akan tertanam untuk membuang sampah tidak lagi. Ini kan alam ini kan warisan anak cucu kita. Nah, lalu nanti mereka dapat apa? Apa gunung yang udah berbentuk sampah? Kan nggak mungkin gitu. Itu yang harus kita tanamkan ke pendaki-pendaki yang baik, yang baru, yang bahwa sekarang dia bisa menikmati, paling tidak nanti anak cucunya juga harus menikmati. Jadi gitu, aksi yang kita lakukan sebenarnya bukan
aksi seperti tukang sampah gitu, tapi lebih ke demonstrasi. Ini kita lagi demonstrasi loh, tunjukkan supaya terketuk ke orang-orang yang melihatnya, pendaki-pendaki lainnya. Nah, ada pesannya di situ, yaitu gunung bukan tempat sampah. Harapan kita pengen semua pendaki menaati peraturan yang ada. Bukan buat siapa-siapa, buat kita juga dan buat anak cucu kita. Kita mewariskan alam yang lestari, alam yang bersih. Sobat Umi sudah lihat kan aksi dari Trashback Community dalam menjaga kebersihan hutan gunung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kali ini. Bisa dilihat ya Sobat Umi, walaupun mereka semua hanya menggunakan plastik tempat sampah yang biasanya dipakai juga, namun karena tekad dan semangat mereka lah yang membuat ini berbeda dari biasanya. Nah, pesan aja nih buat Sobat Umi semua, khususnya para pencinta alam. Nah, sebenarnya nih aksi lingkungan kalian tidak hanya berhenti hanya pada sampai titik Anda mencintai alam dengan mendaki gunung ataupun mengagumi kekayaan alamnya saja, tetapi harus pada sampai menjaga kebersihan lingkungan daripada hutan gunung dimanapun di setiap Sobat Bumi mendaki. Karena gunung bukanlah tempat sampah. Setuju Sobat Bumi? Oke, buat Sobat Bumi semua yang mungkin ketinggalan dengan informasi di Bumiku 1, nggak usah khawatir, langsung aja follow Instagram dan Twitter kami di @bumiku1.tv. Jangan lupa ditunggu ya komen-komennya. Dan saksikan terus episode lainnya yang tidak kalah seru dan tidak kalah menariknya setiap hari Minggu jam 5 sore. Pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu, sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!